Kemudian kita lanjut yang kedua. Kandidat key, kunci kandidat. Apa itu kunci kandidat? Kunci kandidat atau candidate key adalah atribut minimal, atribut terkecil yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel. Nah, dalam sebuah tabel. Atau dengan pengertian yang lebih mudah, yaitu candidate key adalah super key dengan jumlah atribut yang paling sedikit. Nah, jadi yang pertama kali untuk menentukan candidate key, kita tentukan terlebih dahulu super key-nya. Kita lihat. Nah, di sini ada banyak super key tadi. Ini terdiri dari 1 atribut, 2 atribut, 3 atribut, 4 atribut, 5 atribut, dan seterusnya. Ini 5 ya. Ini sampai ini 5. Ini 7 atribut. Nah, ini ya, ini masih banyak lagi. Kalau mau didaftarkan, ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini syaratnya adalah super key dengan jumlah atribut yang paling sedikit. Nah, tadi ada super key dengan 1 atribut, 2 atribut, 3 atribut, 4 atribut, dan seterusnya. Nah, kita lihat ternyata jumlah atribut yang paling sedikit adalah 1 ya. Nah, ini 1. Jadi kita sudah memperoleh candidate key dengan jumlah atribut adalah 1. Kita lihat dari super key dengan jumlah yang minimal, dan minimal dalam contohnya tadi adalah 1 atribut. Nah, ini salah ya. Jadi sebuah candidate key, ini salah, tidak boleh dicoret ya, nggak ada. Sebuah candidate key pasti super key, tetapi belum tentu sebaliknya. Jadi candidate key itu sudah pasti super key, namun suatu super key belum tentu adalah candidate key. Nah, kita lihat, jadi dari contoh yang tadi, sebagai contoh pada tabel mahasiswa di atas, yang dapat menjadi candidate key adalah NIM, nama, dan alamat. Kenapa? Karena hanya terdiri dari 1 atribut. Tadi sudah kita analisis bahwa yang memiliki atribut minimal adalah super key dengan 1 atribut. Nah, atribut minimalnya adalah super key dengan 1 atribut, di mana super key dengan 1 atribut itu adalah NIM, nama, dan alamat. Gitu ya. Jadi kita sudah memperoleh candidate key-nya. Nah, pada sebuah tabel dimungkinkan ada lebih dari 1 candidate key seperti contoh di atas. Nah, jadi di sini kita mempunyai 3 candidate key contoh ini. Oke, candidate key sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya dari candidate key ini, salah satu dari candidate key yang sudah kita peroleh akan menjadi kunci primer atau kunci utama, atau nama kerennya adalah primary key. Nah, ini primary key ini nanti adalah satu hal yang sangat penting ketika kita praktik menggunakan MySQL nantinya ya. Selanjutnya, candidate key yang tidak terpilih atau tidak merupakan kunci primer atau kunci utama atau primary key tadi disebut sebagai kunci alternatif. Nah, jadi dari 3 candidate key ini, 1 akan menjadi primary key dan yang lainnya akan menjadi alternate key. Jadi 1 akan menjadi kunci utama dan yang lainnya akan menjadi kunci alternatif. Begitu. Nah, kira-kira dari ketiga candidate key ini yang akan menjadi primary key yang mana? Kita lihat ya. Saya yakin pasti sudah akan bisa menebak mana yang akan menjadi primary key. Yang kita lihat kunci primer atau kunci utama atau primary key. Kunci primer atau kunci utama atau nama kerennya tadi adalah primary key adalah candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik pada suatu tabel. Jadi hanya dengan primary key ini, tabel itu tuple-tuplenya akan unik, secara otomatis langsung akan berbeda. Jadi hanya dengan primary key ini, satu primary key ini. Jadi atribut yang akan menjadi primary key itu dipilih di mana dengan atribut itu sendiri
tupel-tupel dari suatu tabel itu akan otomatis menjadi unik, akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah ini, itulah atribut yang menjadi primary key. Pemilihan primary key dari sejumlah candidate key pada suatu tabel didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kunci tersebut sering untuk dijadikan suatu acuan. Nah, untuk mengacu nanti ya. Kunci atau key tersebut lebih ringkas, jadi tidak terlalu panjang, cukup pendek saja. Banyaknya karakter seringkas mungkin. Kemudian, jaminan kunci key itu lebih baik, jaminan keunikan. Maksudnya adalah, jika suatu atribut dijadikan atau terpilih atribut yang sudah menjadi candidate key ya, jadi atribut itu dipilih menjadi primary key, itu keunikan untuk tupel-tupel dalam tabel pasti terjamin, harus terjamin. Nah, sudah pasti terjamin. Nah, ini ya. Kunci primer atau primary key dari contoh tabel mahasiswa di atas tadi dari name, nama, dan alamat. Nah, sudah pasti nanti akan ada terpilih adalah name sebagai primary key. Nah, apa sebabnya? Nah, berbeda dengan nama dan alamat yang masih ada kemungkinan akan ada nama dan alamat yang sama, name itu sudah pasti berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Sudah sangat unik. Jadi, jaminan keunikan dari name itu sudah pasti ya, sudah besar sekali keunikannya. Ya, sudah terjamin. Nah, jadi di sini name akan menjadi primary key untuk contoh tabel mahasiswa di atas. Nah, secara otomatis kunci primer atau primary key akan harus merupakan mandatory atribut. Tapi mandatory atribut belum tentu merupakan primary key. Jadi primary key kalau kita lihat tadi jenis-jenis atribut, kalau kita nanti praktik dengan MySQL, primary key ini wajib untuk diisi. Sehingga primary key itu akan menjadi mandatory secara otomatis, dia adalah mandatory atribut. Atribut yang nilainya harus diisi. Tapi mandatory atribut itu belum tentu merupakan primary key. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kunci alternatif, karena tadi kunci alternatif adalah candidate key yang tidak dipilih sebagai kunci utama atau primary key, maka kita bisa langsung menuliskan bahwa alternate key atau kunci alternatifnya adalah nama dan alamat. Kita lanjut ke foreign key. Nah, foreign key ini adalah kunci tamu atau kunci asing. Nah, kunci tamu atau kunci asing adalah satu atau sekumpulan atribut dalam suatu tabel yang merujuk ke kunci utama atau primary key dari tabel yang lainnya. Jadi ada primary key di tabel A, nanti foreign key-nya ada di tabel B. Nah, kita lihat, penggunaan foreign key akan sangat dibutuhkan ketika terdapat banyak tabel dan akan dihubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Kita lihat. Nah, ini tabel mahasiswa yang tadi ya, tapi hanya saya tuliskan atribut-atributnya saja. Ada atribut name, nama, mahasiswa, jenis kelamin, alamat mahasiswa, tanggal lahir, prodi, dan hobi dari mahasiswa ini. Nah, ini ada tabel mahasiswa. Kita sudah tahu bahwa tadi primary key dari tabel mahasiswa adalah name ya. Nah, name. Kemudian ada tabel berikutnya adalah nilai mata kuliah. Nah, nilai mata kuliah. Jadi ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, kemudian ada NIM mahasiswa, ada nama mahasiswa, juga ada nilai. Di sini kita lihat ada NIM di tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini kalau nanti dalam penulisan pembuatan database, di sini sudah ada NIM, maka nama mahasiswa di sini
tidak perlu dituliskan lagi ya. Nah, ini untuk efisiensi dari penyimpanannya, dari database-nya itu sendiri. Ini boleh tidak ditampilkan lagi, dituliskan lagi. Nah, kita lihat di sini ada NIM dan di sini ada NIM. Nah, NIM pada tabel mata kuliah ini akan merujuk ke NIM dari tabel mahasiswa. Jadi salah satu yang bisa dilihat adalah data-data pada NIM ini, nanti sebanyak NIM ini pasti akan ada di sini. NIM dari mahasiswa. Jadi di sini akan ada saling keterkaitan. Jadi dari NIM dari tabel mahasiswa akan berhubungan dengan NIM dari tabel nilai mata kuliah. Nah, dalam hal ini kunci utama atau primary key adalah berasal dari tabel mahasiswa. Itu adalah NIM. Nah, sedangkan NIM pada tabel nilai mata kuliah itu adalah foreign key-nya. Nah, jadi foreign key ini adalah primary key. Nah, begitu ya. Jadi, foreign key itu adalah atribut yang sama yang menjadi primary key pada tabel yang lainnya. Itu foreign key. Nah, terakhir untuk kunci relasional, primary key dan foreign key menunjukkan hubungan antara satu atau lebih tabel. Maaf, antara dua atau lebih tabel. Jadi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih tabel. Di sini dua ya. Dalam satu tabel secara umum hanya terdapat satu primary key. Kemudian dalam satu tabel dapat terdapat lebih dari satu foreign key. Nah, contohnya nanti kita lihat lebih dari satu foreign key. Nah, primary key pada satu tabel merupakan foreign key pada tabel yang lainnya. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan kita lanjutin ke kardinalitas. Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi. Beberapa contoh tadi. Saya akan memperlihatkan bahwa dalam satu tabel bisa terdapat lebih dari satu foreign key. Kita kembali ke atas. Nah, di sini. Nah, kita lihat tadi. Nah, di sini. Nah, di sini ada student ID sebagai primary key pada tabel mahasiswa atau tabel student. Kemudian ada subject ID sebagai primary key pada tabel subject. Kemudian ada tabel marks atau tabel nilai. Nah, di tabel nilai ini ada foreign key student ID. Nah, ini merujuk pada student ID dari sini ya. Nah, student ID dari tabel student dan juga ada subject ID di sini. Di mana subject ID ini merujuk pada subject ID di tabel subject. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa satu tabel itu bisa memiliki lebih dari satu foreign key, yaitu foreign key student ID dan foreign key subject ID. Kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, di sini. Nah, kita lihat bahwa di sini tadi ada tabel branch, ada tabel staff. Nah, di sini tabel branch number ini sebagai primary key ya. Ini ada tulisan primary key. Ini street panahnya di sini, merujuk pada tabel branch. Dan branch number ini ya di tabel branch. Dan branch number akan menjadi foreign key. Nah, ini ada branch number pada tabel staff. Nah, di sini makanya tadi di sini ada tulisan primary key dan foreign key.